Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman Mika TV yang berbahagia, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian sehat semuanya. Dan gimana kabar puasanya hari ini kalian? Alhamdulillah masih lancar nggih dan masih semangat. Semoga kalian bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar sampai selesai Ramadan ini. Teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan bersama Bu Ati belajar bersama-sama nggih dalam Spirit of Ramadan. Kali ini temanya adalah adab-adab dalam sholat. Teman-teman, adab-adab dalam sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat mulia. Saat ini seorang muslim menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tubuh dan hatinya. Maka sepatutnya seorang muslim harus mempersiapkan fisik dan ruhnya dengan baik agar dapat berkonsentrasi dan juga mendirikan sholat dengan sempurna. Teman-teman, mari kita belajar adab-adab dalam sholat. Yang pertama adalah hati yang ikhlas. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah tidak menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya ataupun pamer itu adalah penghalang bagi diterimanya amal ibadah kita. Sekarang adab yang kedua adalah menyempurnakan wudhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan meninggikan derajat?" Mereka menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu walaupun di waktu yang sulit, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat dalam masjid. Diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersegera melaksanakan sholat. Maksudnya di sini adalah bergegas keluar dari rumah menuju ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan dianggap sholat selama ia menunggu waktu sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adab yang keempat yaitu berzikir kepada Allah. Ketika keluar rumah, kita berdoa sambil mengucapkan, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya yang kelima adalah berjalan menuju masjid dengan tenang. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar iqomah, maka berjalanlah kalian dengan tenang, menatap ke bawah dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, dan tidak tergesa-gesa. Dan apa yang kalian dapatkan dari gerakan sholat, maka ikutilah, dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Berikutnya yang keenam adalah berdoa saat masuk dan
keluar masjid. Jadi ketika kalian masuk masjid, kalian berdoa, dan juga keluar masjid juga berdoa. Kalian sudah hafal kan doanya? Iya. Selanjutnya yang ketujuh adalah mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Berikutnya adalah tidak menyilangkan jari jemari. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang di antara kamu berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, maka janganlah ia menyilangkan jemarinya karena ia seakan-akan sedang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan adalah senantiasa berzikir. Dianjurkan kalian ketika kalian sedang menunggu waktu sholat, dianjurkan kalian untuk berzikir, berdoa, ataupun membaca Al-Quran dengan tetap menjaga ketenangan, jangan mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah sholat. Selanjutnya yang ke-10 adalah sholat dengan khusyuk. Khusyuk merupakan inti dari ruhnya sholat. Sholat yang tidak disertai dengan kekhusyukan ibarat badan tanpa ruh, tidak ada nyawanya. Khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Khusyuk sendiri adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Selanjutnya yang ke-11 adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sholat adalah ibadah yang berdasar pada dalil dan contoh dari Rasulullah. Dalam sholat, seseorang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan atau mengatakan sesuai dengan keinginannya. Semuanya sudah diatur dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Teman-teman sahabat Mika yang berbahagia, itu tadi adalah adab-adab dalam sholat. Ya, semoga apa yang Bu Ati sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kurang lebihnya mohon maaf. Bu Ati akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit of Ramadan.